Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang dinamika pemerintahan Kota Jakarta pasca perpindahan ibu kota negara dan tantangan inovatif menuju kota mandiri. Sesi kali ini kita akan bahas dari sisi dinamika sosial ekonomi. Bagaimana persiapan dinamika sosial ekonomi Jakarta pasca perpindahan ibu kota? Perpindahan tadi itu akan berdampak sangat besar. Perpindahan tadi akan berdampak terhadap dinamika sosial budaya, baik yang akan di ibu kota rencana baru, yaitu di Kalimantan Timur, termasuk juga di Jakarta. Kali ini kita akan bahas di sisi kota Jakartanya. Dinamika itu akan sangat meluas. Kenapa? Akan banyak masyarakat baru, penduduk baru, dan akan mempengaruhi keberagaman dan interaksi sosial budaya. Ini akan sangat berpengaruh terhadap kota Jakarta sendiri. Dan hal inilah yang harus diantisipasi baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Nah, dampak sosial tadi, posisi strategis Jakarta itu tidak bisa dihindari. Bahwa Jakarta di Indonesia posisinya sangat strategis. Kenapa? Jakarta itu adalah pusat transportasi. Jakarta adalah pusat logistik, pusat perdagangan, keuangan, pendidikan tinggi, pariwisata. Selain itu, kekuatan sumber daya manusianya itu akan mempengaruhi terhadap jaringan bisnis infrastruktur. Potensi sebagai pusat regional. Jakarta saat ini sudah menjadi pusat regional untuk wilayah Asia Selatan, ASEAN. Ini akan berpengaruh. Nah, dengan adanya kedatangan penduduk-penduduk baru ke Jakarta, terus berfluktuasi, berubah itu akan menjadi masalah. Yang lagi antik lagi untuk Jakarta, karena banyak penduduknya itu mendiami posisi di sekitar Jakarta. Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, kota Tangerang. Nah ini transportasinya ini akan sangat bermasalah. Kenapa? Karena mereka datang pagi, pulang sore. Itulah yang sampai saat ini hanya menjadi pusat kemacetan di situ. Dan ini yang perlu diantisipasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah DKI. Sebetulnya kalau saya perhatikannya, pusat maupun daerah sudah berusaha ke sana. Tapi nanti dengan perpindahan ibu kota negara, itu pun harus diantisipasi. Kenapa? Karena permasalahannya ini itu menyebabkan adanya tantangan dan peluang. Dalam teori SWOT itu kita mengenal kekuatan lalu kelemahan. Kita harus mengoptimalkan kekuatan lalu meminimalkan kelemahan. Kita akan berusaha menangkap peluang lalu menghadapi tantangan. Jadi bagaimana kita merubah tantangan menjadi tentengan dan bagaimana merubah peluang menjadi uang. Nah, ini yang ditangkap oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena paksanya itu adalah menjadi masalah. Nah, ini akan dipengaruhi juga oleh analisis lingkungan internal, analisis lingkungan eksternal. Nah, kalau saya perhatikan tantangan yang terjadi dengan adanya perpindahan ibu kota tadi, maka akan terjadi ketimpangan. Kemudian kedua, kemiskinan. Yang ketiga, kriminalitas. Kenapa? Karena ketimpangan antara Jakarta dengan daerah-daerah penyangganya. Antara lain kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, lalu Depok, Bogor. Itu akan menjadi masalah. Kenapa? Karena terjadi ketimpangan. Ketimpangan di antara kedua wilayah tersebut. Yang kedua yang jadi masalah juga adalah terjadinya kemiskinan. Ini kemiskinan. Termasuk di daerah penyangga maupun di Jakarta itu sendiri. Saat ini saya sering ke Jakarta, saya perhatikan emang di Indonesia ini saat ini indeks gini, kesenjangannya terlalu jauh. Yang kaya sekali, yang miskin sekali. Di Jakarta itu misalkan orang banyak pengangguran. Nah, ini akan menjadi masalah nih. Itu akan berpengaruh berdampak kepada kemiskinan. Ada orang bekerja itu bekerja hanya mendapat 500.000 per bulan. Bisa dapat apa di situ? Tapi itulah fakta. Nah, kemudian karena terjadi kemiskinan, dampak berikut adalah terjadi kriminalitas. Tingkat kejahatan jadi meningkat. Ini yang perlu diantisipasi nih oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peluang yang perlu diantisipasi adalah peningkatan perekonomian. Diharapkan nanti ekonomi meningkat. Diharapkan seperti gitu. Karena Jakarta akan menjadi kota bisnis nanti benar-benar di situ.
karena kota pemerintahannya sudah beralih ke daerah Kalimantan Timur. Nah, kemudian yang terjadi adalah perubahan demografi. Demografi ini kependudukannya itu juga menjadi masalah. Perlu diperantisipasi. Nah, berikutnya yang akan menjadi peluang juga adalah terjadinya perubahan lingkungan. Itu lingkungan internal maupun eksternal itu akan sangat berpengaruh dengan adanya perpindahan ibu kota nanti. Jadi, dengan adanya ketimpangan tadi, kalau kita bahas satu-satu, ketimpangan itu akan mempengaruhi, menyebabkan Jakarta menjadi pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat daerah penyangga, lalu perlu ada kebijakan pemerintahan, perlu dirancang secara tepat untuk mengantisipasi ketimpangan tersebut. Nah, ini yang perlu diantisipasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kalau saya amati saat ini, nah ini yang jadi kurang. Hubungan kedua pemerintahan ini tidak terlalu harmonis, ini yang menjadi masalah. Sering terjadi ego sektoral kira-kira. Ini yang jadi perlu diantisipasi oleh keduanya tadi. Saya sudah sering perhatikan di banyak daerah, antara pusat nanti dengan daerah, antara provinsi dengan kabupaten kota itu susah. Di Indonesia itu kata yang paling mudah dilaksanakan adalah koordinasi. Tapi faktanya koordinasi antar pemerintahan itu pun sulit. Nah, berikutnya lagi nanti akan ada ketimpangan sosial ekonomi antara Jakarta dengan daerah penyangga. Harus kemudian masalah kemiskinan, lalu masalah kriminalitas. Nah, kemiskinan itu di Indonesia relatif sangat tinggi. Termasuk juga kemiskinan di Jakarta pun ternyata banyak terjadi. Kenapa? Banyak karena indeks Gini, karena kesenjangan. Yang kaya sekali, yang miskin sekali. Nah, yang miskin inilah yang menjadi masalah. Nah, nanti yang miskin, tapi bukan tidak hanya miskin sih ya. Tapi biasanya dekat-dekatnya dari situ. Yang miskin itu bahaya berikutnya adalah bagaimana mengantisipasi kriminalitas. Ini akan menjadi masalah. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan pemirsa, itu akan terjadi dengan perpindahan tadi. Harapannya itu akan terjadi perpindahan tadi meningkatkan perekonomian Jakarta. Perekonomian Jakarta ini yang tadi diharapkan harus ada investor-investor baru di Jakarta. Sehingga ini diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Konsekuensi berikutnya adalah bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, kemudian perubahan demografi ini akan perlu ada masyarakat yang baru. Nah, ini berpindah-pindah. Nah, itu yang perlu diantisipasi dilakukan lingkungan. Kemudian akan terjadi perubahan lingkungan. Lingkungan itu akan berubah. Memang tidak ada yang statis, ada yang tidak yang tetap. Dia berubah. Nah, tapi nanti perubahan lingkungan itu akan terjadi percepatan, akan terjadi sangat cepat. Sehingga itu yang perlu diantisipasi. Nah, tujuan dari pemerintahan itu 3. Bagaimana peningkatan masyarakat, bagaimana pemberdayaan masyarakat, bagaimana peningkatan daya masyarakat. Dengan berpindahnya tadi diharapkan, maka dengan adanya investasi, maka diharapkan akan terjadi kesejahteraan masyarakat. Di situ diharapkan seperti gitu, masyarakat akan lebih meningkat, diharapkan akan lebih timpang. Nanti itu yang perlu diantisipasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, kemudian yang perlu dilaksanakan bahwa masyarakat itu adalah agen perubahan. Jadi semakin dilibatkan masyarakat akan semakin baik karena masyarakat akan mempunyai rasa memiliki. Ini dalam rangka mengantisipasi pertumbuhan tadi. Maka akan diharapkan masyarakat masuk di dalam sistem. Jadi masyarakat ikut di dalam perencanaan maupun pembangunan Jakarta baru. Dengan adanya penguatan aspek masyarakat, maka akan timbul forum-forum komunikasi publik antar akses informasi antar masyarakat di Jakarta. Ini akan menjadi harapan sehingga semua akan berjalan dengan baik. Potensi pengembangan ekonomi Jakarta kalau saya perhatikan sangat baik. Pertama, perpindahan ibu kota akan memberikan peluang bagi Jakarta untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru seperti pariwisata. Jakarta memiliki potensi pariwisata yang besar, kemudian teknologi tepat guna. Jakarta memiliki sumber daya manusia yang paten, yang bagus, yang terampil di bidang teknologi. Kemudian perlu menimbulkan industri kreatif. Jakarta perlu menimbulkan industri kreatif seperti industri musik, film, fashion, dan lain-lain. Nah, kemudian yang berikutnya adalah peningkatan kualitas masyarakat. Jadi diharapkan dengan perpindahan tadi, maka terjadi peningkatan akses kepada infrastruktur dasar. Pemerintah daerah ini perlu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, misalnya tentang air bersih,
tentang listrik atau transportasi umum. Nah, kemudian juga dalam bidang pendidikan dan kesehatan perlu meningkatkan tadi. Kemudian berikutnya dalam bidang lingkungan hidup. Pemirsa sekalian, perpindahan ekonomi, perpindahan penduduk, perpindahan ibu kota itu akan membawa dampak signifikan terhadap dinamika sosial ekonomi Jakarta, dari kota Jakarta. Karena itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Provinsi DKI harus mengantisipasi apa dampak yang akan timbul dari sosial ekonomi yang timbul. Pemirsa, diharapkan dengan perencanaan yang baik, dengan pelaksanaan anggaran yang baik, maka Jakarta dapat menangkap peluang momentum tersebut sehingga Jakarta dapat lebih berkembang, lebih adil, pesat, dan sejahtera. Pemirsa, demikian yang bisa kita diskusikan pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian, semoga bermanfaat, semoga menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.